Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program acara Nunduk, Nunggu Beduk bersama Magnet Rezeki. Apa kabar pemirsa semua yang hari ini sudah bergabung dengan kita di program acara Nunduk ini? Nah, kali ini kita akan belajar tema baru. Tapi sebelumnya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita narasumber kita Ustadz Abus Al-Halimi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Razi. Baik. Pemirsa, hari ini kita akan belajar tentang tema kenapa keluarga muslim harus memiliki dinar dan emas. Emas dan dinar. Kenapa ya? Kita akan bahas tuntas kali ini. Sudah siap? Pastikan Anda sudah menyiapkan buku catatan mana-mana yang perlu dicatat dan disimpan ya untuk nantinya dipraktekkan. Baik, kita langsung bergabung dengan narasumber kita. Silahkan Ustadz, berkaitan dengan tema kita kali ini. Kayaknya tema kita kali ini menarik sekali Ustadz. Iya. Karena berapa banyak teman-teman pemirsa di luaran sana masih bertanya-tanya kenapa harus emas maupun dinar. Padahal ada kok instrumen lain misalnya. Silahkan Ustaz. Oke, terima kasih Mas Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amba'du. Teman-teman semua, sahabat nunduk ya, sambil nunggu beduk ya, kita isi dengan financial talk, financial sharing kaitannya dengan bagaimana seorang keluarga, bukan seorang berarti ya, keluarga muslim itu harus memiliki emas, menyimpan emas atau dinar. Dinar. Ya, kita akan mulai dari start from the end gitu, mulai dari hasil akhir gitu Mas Razi. Kalau kita udah bicara hasil akhir kan enak nih nanti. Jalannya berarti menuju kepada hasil akhir itu. Di sharing kita pada kesempatan baik ini. Nah, teman-teman semua, kalau Anda mempunyai hasil akhir misalkan buka puasa jam 6 gitu ya. Yang Anda lakukan tentu saja serius dari mulai rukun puasanya diikuti, niat, imsak, bahkan sunnah-sunnahnya dilakukan kan. Ada sahur gitu ya. Lalu melakukan sholat sunnah diperbanyak, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Betul. Dibekali betul perjalanannya sampai hingga akhirnya sampai ke tujuan yakni buka puasa. Bahkan sampai di akhir Ramadan yang ke-30. Nah sekarang Anda pasti mempunyai banyak impian dong. Ya kan Mas Rozi, saya, Mas Farhan dan semua teman-teman di sini Magnet Rizki itu semua punya impian dong. Ada yang pengen haji, ada yang pengen umroh berkali-kali, ada yang bahkan pengen mengumrohkan orang tua keluarganya, ada yang ingin jalan-jalan keliling dunia, ya. Ini Mas Rozi 48 negara, Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang ingin mungkin membangun rumah, ada yang ingin menikah, ya, ada yang ingin menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi bahkan sampai ke luar negeri, ya. Bahkan ada yang ingin membangun kerajaan bisnisnya, gitu ya. Banyak sekali harapan-harapan itu. Nah sekarang kan menuju pulau impian, apa instrumennya kan gitu ya. Di segmen yang lalu kita udah bicara tentang fokusnya orang kaya alamat rezeki. Di mana diantaranya adalah fokus kepada aset yang produktif. Betul. Properti, PBE, properti, bisnis yang menguntungkan dan emas atau dinar. Nah sekarang kita bicara emas yang dinar ini kan. Kan tadi Mas Ozi bilang kenapa nggak instrumen yang lain gitu kan. Seperti halnya properti ataupun bisnis gitu kan. Bisnis ya itu mempunyai resiko. Ya, makanya ada mitigasi resiko dengan membuat BMC biasanya bisnis model canvas dan lain sebagainya. Kita bahas lain kali lah kalau bicara bisnis. Betul. Yang pasti di sini mengelola resiko. Oke. Properti ini untuk teman-teman bagus, cuman ini direkomendasikan tentu saja hanya kalangan the have. Orang punya bahasanya. Yang kalau kita punya miliaran rupiah, ya logikanya harus ada yang dijadiin tanah gitu, jadiin properti karena kenaikannya signifikan tapi dia nggak liquid. Properti nggak liquid itu apa Pak? Liquid itu mudah untuk dicairkan kembali. Nah saat instrumen emas ini ya tentu ada alasan-alasan mendasar, ada alasan iman dan ada alasan ilmu. Kita akan bahas insya Allah sampai hingga akhir daripada acara nunduk ini Mas. Nah ada salah satu kisah ya. Dia itu seorang karyawan di perusahaan bank BUMN. Jadi ini Bapak Ibu bisa belajar dari kisah ini ya. Seorang karyawan bank BUMN di mana sudah 11 tahun bekerja. Kemudian dia memiliki gaji yang fantastis. 28 juta per bulan. Kebayang sampai di sini Bapak Ibu. Tapi uniknya sampai hari ini beliau hanya memiliki aset yang tidak produktif
ya punya mobil senilai 120 juta, itu pun selalu lebih banyak liabilitas, lebih banyak buat biaya servis dan lain sebagainya. Kemudian rekening, beliau hanya punya uang tabungan hanya 1 juta rupiah. Ya, 11 tahun bekerja, 28 juta per bulan, tapi hanya punya tabungan 1 juta rupiah. Ini tidak tepatnya di mana, Ustadz? Jadi bisa kebayang dia sebenarnya logikanya penghasilannya 28 juta, kemudian bekerja selama 11 tahun. Ya. Secara logika seharusnya dia punya uang tabungan kalau dirupiahin sekitar 3,6 sekian M. Ustadz. Totally Ya. dia miliarder lah harusnya. Betul, miliarder harusnya. Nah ini ada yang tidak tepat. Nah bagaimana Ustadz terkait dengan kisah yang kita bahas barusan ini? Ya, saya jadi ingat ada salah satu alat di fitness namanya hedonic treadmill, Mas Rosi. Punya nggak di rumah? Hedonic treadmill, belum. Treadmillnya ada, kalau hedonicnya mungkin insya Allah Mas Rosi nggak gitu ya. Karena hedonic itu bicara tentang cara menggunakan uang dengan cara selebor gitu ya, nggak ngerangkeng uang dan lain sebagainya, dia nggak mengalokasikan gitu kan, besar pasak daripada tiang gitu kan. Nah ini orang sebenarnya udah besar pasak nih, cuman tiang lebih besar lagi. Ini penyakit Mas Rosi. Jadi bukan soal berapa dia dapat, tapi soal bagaimana dia mengelola keuangannya. Berarti habit dia yang nggak bagus. Habitnya nggak bagus. Ya bisa bayangkan nggak kalau saat itu, tadi kan hitungannya Mas Rosi totally 3, sekian miliar ya. 3,69 atau 3,7 M lah Ustaz. Oke, let's say 3,7 M. 3,7 miliar itu kalau saat dari sejak awal di tahun pertama sampai hingga tahun ke-11. Iya. Dia udah langsung nyimpen emas. Bisa bayangkan nggak? Apakah dia hanya cuma dapat 3,9 miliar? Tentu lebih dari. Pasti di atasnya. Karena pertumbuhan emas maksudnya juga tahu. Iya. Berapa Mas Rosi? Emas konsisten ya di atas 10%. Selalu di atas inflasi Ustaz. Per Per tahun. Selalu di atas tahun. inflasi. Jadi kalau 11 tahun dia menyimpan itu jadi emas, bisa bayangkan kan berapa dia sekarang punya, bukan hanya miliarder. Iya. Berdinar-dinar dia punya emas itu. Betul. Ya. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi Ustaz, ini orang dengan gaji sekian saja tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah ini kan Bagaimana teman-teman yang gajinya di bawah itu? Itu yang perlu kita berarti kan garis sebenarnya bawahi. penyakit ya, penyakit di masyarakat gitu kan. Apalagi sekarang orang dengan mudah beli di marketplace apa dengan program-program cicilan, apalagi pinjaman online, please itu harus segera dijauhi teman-teman semua. Kita nggak bahas di sini, cuman gaya hidup yang seperti itu udah gaya hidup, bukan gaya hidupnya orang kaya gitu ya. Ya, jadi itu bedanya orang kaya dengan orang gaya. Orang kaya dan gaya, huruf K dan G saja itu. Bedanya itu cuman kecil, tapi cara hidupnya menentukan bagaimana dia nasib dia di dunia ataupun di akhirat. Nah, sampai ke akhirat loh itu. Kan ini kita sudah bahas nih orang-orang yang mereka secara tanda kutip tidak bijak dalam mengelola keuangan. Bisa nggak Ustadz berikan kami itu pemirsa juga obatnya apa nih? Ya, kan tadi bilang penyakit, ada obatnya gitu kan. Betul. Oke, mari kita tanya kepada dokter financial gitu ya. Ya, sebenarnya semudah kita pertama MDK, kedua MJK Mas Rosi. MDK, MJK. Silakan dicatat ya, teman-teman. MDK itu apa Ustaz? Ya, MDK itu mengetahui definisi kaya. Yang pertama. Mengetahui definisi kaya. Yang kedua MJK. MJK. Merintis jalan kaya. Merintis jalan kaya. Silakan dicatat ya pemirsa. Nanti dibahas lagi lebih detail nih. Silakan Ustaz. Ya, mau yang pertama dulu ya Mas Rosi? Ya, tentu yang pertama. Sebelum kita ngerintis kan harus ngerti dulu nih definisinya orang kaya. Orang kaya. Jadi bagaimana kita menjadi kaya, kapan kita kaya, itu bermula tuh bukan dengan nanti ke depan. Mulainya dari kekayaan sekarang saya saat ini adalah bermula dari bisa jadi 10 tahun saya sebelumnya, apa yang saya lakukan dengan uang yang saya dapatkan gitu loh. Habit berarti ya? Yes, dan itu mulainya dari pola pikir kan. Ya, mulai dari pikir. Jadi saya kalau udah clear and clean gitu ya, jelas dan bersih mendefinisikan tentang kaya itu. Ya, itu saya mengerti mana yang menjadi aset, mana yang menjadi liabilitas, mana yang menjadi aset yang produktif, ya menghasilkan uang selanjutnya atau cuan selanjutnya bahasanya, atau yang liabilitas hanya menjadi beban saja. Artinya liabilitas itu artinya beban. Jadi banyak orang yang melihat, wah saya punya mobil nih aset saya, belum tentu itu bisa jadi liabilitas loh Mas Rosi. Karena mungkin sering servis ya. Yes, itu diantaranya. Apalagi yang sampai harus turun mesin. Iya, itu liabilitas sekali. Liabilitas sekali. Nah,
Kalau Mas Rozi atau teman-teman di sini sekarang punya atau mayoritas masyarakat punya, mari kita sebutkan. Jangan-jangan itu adalah liabilitas, beban, bukan sebagai aset. Coba sebut saja apa nih Mas Rozi kira-kira? Ya contoh misalnya kayak apa namanya, misalnya punya kendaraan, Yes, tapi tidak produktif, lebih banyak servis, tentu Ya. itu beban. jelas beban jadi liabilitas. Kemudian punya rumah misalnya, Rumah kan orang kira, rumah itu kan produktif gitu. tapi sering direnov, misalnya sering direnov, kemudian sering ada perbaikan ABC, itu rumah juga. kan menyusut kan? Oke. Tadi rumah ya, rumah Iya. karena suka ngerenov akhirnya Betul. jadi liabilitas. Iya, jadi sebenarnya rumah itu aset produktif kalau dipakai buat kos-kosan, kontrakan. Tapi begitu dipakai untuk pribadi, sering direnov, ya itu jadi liabilitas. Jadi liabilitas. Betul. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh. boleh. Punya rumah, tapi utamakan rumah yang produktif gitu kali. Betul. Karena kalau seandainya rumah tadi dijadiin kontrakan, dijadiin kos-kosan, kan tiap bulan dia berbakti sama kita. Nyetor. Nyetor, Iya. bukan kita yang Betul. Oke, Bukan. mungkin bisa jadikan dapur online gitu kan. Nah, kayak itu GoFood. jadi produktif berarti. Iya. Kemudian kongko-kongko Ustadz, itu juga beban. Jadi misalnya kita baru dapat gaji, Bapak Ibu misalnya baru gajian langsung buka Shopee, ada diskon, ada apa. Nah, itu jadi Suka nraktir tuh gimana tuh? Termasuk Nah, liabilitas atau beban? sama menurut Pak juga. Sama. Kebiasaan kita yang seperti itu. Oke, jadi yang termasuk aset ini kalau kita bisa simpulkan ya tadi ya, yang pasti yang jelas dan pasti adalah emas sih, nomor satu. Iya, emas. Ya. Nah, terus properti produktif, ya ada Betul. bisnis sampingan, rumah yang disewakan tadi gitu kan. Terus kendaraan pun bisa jadi produktif, jadi bisa menjadi aset saat itu ya disewakan juga, Iya, ya kan? direntalkan. Direntalkan, ya. Atau dia bisa dipakai buat kepentingan bisnis, misalnya buat nganter barang begitu. Nah inilah saat cash flow masuk, uang masuk, maka ini kan cash inflow, cash outflow-nya kita harus cerdas mengalokasikan lebih kepada banyak yang produktif gitu ya. Iya. Jadinya berupa aset Betul. ya, yang terus bertumbuh dan bertambah. Betul. Ya, kalau berkurang atau malah kita mengeluarkan uang daripada hal tersebut, daripada apa yang kita punya tersebut, maka itu dikatakan sebagai beban atau liabilitas. Berarti ini yang MDK ya, mengetahui definisi kaya. Betul sekali. Oke, kita lanjut seperti ini, Ustadz. Bagaimana jalan menuju ke sana? Tadi kan yang pertama MDK, yang kedua MJK. Ya, intinya definisi kaya tadi ya, teman-teman kalau udah mengerti perbedaan antara aset dan liabilitas, ya orang yang tidak kaya itu selalu berpikir tentang liabilitas. Ya sama kayak HP misalnya, Ustadz. jajan HP terus. lebih banyak buat buka sosmed, liabilitas, servis dan lain Betul, sebagainya. main game apa dan Betul. seterusnya. Tapi kalau HP buat hubungan komunikasi dengan customer, berarti jadi aset. Jadi aset. Betul. Nah itulah akhirnya orang kaya ya ke situ fokusnya kepada hal yang produktif, yang aset gitu kan. Jadi bukan hanya soal materi yang dipegang ya tadi. Ya. Ya orang-orang yang kaya itu dia bicara tentang silaturahim, jaringan, ilmu-ilmu seperti ilmu magnet rezeki gitu kan. Iya. Sedekah, sehat, gitu kan. Nah, iya. Kan tema kita tentang bagaimana setiap keluarga harus memiliki emas dan dinar. yes. Nah, Kembali ke tema berarti ya. betul. Nah, kenapa emas? Sebelum ngomong dinar nih, kenapa emas? Yang pasti emas itu bisa dikatakan evergreen. Evergreen. Nah, evergreen tuh bahasa keren gitu ya. Bahasa sederhananya itu tidak kadaluarsa. Tidak kadaluarsa. Di luar sana kalau kita produk itu identik barang? dengan ada expirednya. Expired. Nah, emas mana ada kadaluarsa, kan gitu. Evergreen. Ya. Lalu tidak kena inflasi. Tidak kena inflasi. Ya, harga yang akan terus naik, sementara pendapatan kita nggak naik-naik. Nah, ini artinya kita mengalami masa inflasi, terkena inflasi. Ya, yang namanya uang kita yang kita pakai sehari-hari, ya itu kalau kita simpan itu saja, Ya. itu pasti akan tergerus nilainya. Gitu. Nah, maka emas ini untuk hedging, safe haven, alat simpan agar tidak terkena inflasi. Oke. Dan yang pasti emas tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dipalsu. Ya, tidak bisa dipalsukan. Emas teruslah sebagai emas gitu kan. Ya, orang bisa dengan mudah kok mengerti ini emas murni atau emas palsu gitu kan. Nah, Jadi itu emas itu nggak ada emas made in China, made in Hong Kong begitu ya? Ya, Semua emas sama DNA-nya. pada hakikatnya sama, tinggal karatasenya aja yang membedakan gitu. Alat ukurnya juga mudah gitu kan, di setiap toko emas atau pegadaian juga ada. Dan yang pasti untung
disimpan lebih untung jika didagangkan. Jadi disimpan aja untung, apalagi didagangkan. Itu konteks kalau kita mau menjadi pedagang emas, ya. Nah di Marketing sebenarnya juga ada peluangnya tuh, ya bisa ngubungin para wakil resmi ya, yang terdekat atau yang selama ini membina Anda untuk bisa ikut menjadi pedagang emas. Itu kenapa emas itu dulu Mas Rusya. Oke. Artinya tadi mengetahui definisi kekayaan, selanjutnya ini berarti masuk kategori MJK ya? Menjadi jalan kekayaan, merintis jalan kekayaan. Artinya lewat wasilah emas. Ya? Betul sekali. Atas dasar dengan alasan-alasan emas tidak mudah dipalsukan, tidak kadaluarsa dan seterusnya, ini bisa menjadi opsi pilihan instrumen yang menarik buat keluarga ya. Iya, kan mau ke pulau impian tadi. Betul. Nah, pakai jalan mana? Nah, mari kita merintis jalan kekayaan ini gitu kan, MJK. Gitu, di antaranya ya instrumennya adalah emas. Gitu. Terus bisa dijelaskan lebih lanjut Ustaz tentang bagaimana mereka ini kan tadi sudah memahami emas itu value emas lah. Bahwasanya dia punya kelebihan dengan segala hal. Lah, apa langkah selanjutnya yang bisa diberikan tipsnya buat pemirsa? Tapi sebelum menjawab, kita iklan dulu Ustaz. Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana merintis jalan kekayaan di keluarga melalui emas, ya, wasilah emas. Nah, dulu di zaman Nabi itu
bagaimana 1 dinar setara dengan 1 kambing. Nah, saat ini ternyata itu masih sama. Betul, Ustaz? Yes. Ya. Itu luar biasanya. Jadi Itu kenapa bisa dulu dan sekarang bisa sama? pertama, emas nilainya akan tetap stabil, setidaknya menjaga nilai harta kita. Makanya namanya disebut dengan safe haven gitu ya. Pelindung nilai daripada harta kita. Ya. Nah, kabar baiknya kan tadi kan, zaman Nabi kalau kita dulu mungkin beli kambing nggak usah jauh-jauh di zaman Nabi lah. Kalau Ya. kita pakai rupiah dulu beli kambing harga 1 juta udah dapat kambing yang gemuk Mas Rosi zaman-zaman 2010-an. Sekarang 2023 ini 1 juta itu cempe ya udah ya. Anak kambing aja nggak dapet. Itu kan itu. Tapi kalau kita waktu itu di tahun 2010 simpennya langsung berupa 1 dinar emas. Waktu itu juga mungkin masih angka-angka 1 juta 2 juta kan. Tahun 90-an sampai 2000-an kan masih angka-angka 1 juta 2 juta kan. Bisa dijelasin Dinarnya Ustaz tentang 1 dinar itu berapa gram ya Ustaz? Kalau sekarang 4,25 gram. 4,25 Ya, gram. 4,2 gram. Dan Masya Allah dari sejak zaman Nabi ya lahirlah dinar ini untuk memuliakan emas itu sendiri. Jadi pemuliaan emas itu di zaman Nabi menjadi dinar gitu. Meskipun sebelumnya itu sudah dinamakan dinar ada jadi zaman Romawi ya. Nah, tapi mulia di tangan Nabi dan insya Allah akan mulia juga di akhir zaman karena hadisnya jelas Mas Rozi. Hadisnya sebagai motivasi untuk kita ya. Layak tiana zamanun la yanfa'u fihi dinar wa dirham. Akan datang betul suatu masa ya dengan lam taukid penekanan itu bahwa betul akan datang suatu masa di mana tidak akan ada yang bermanfaat sama sekali kecuali dinar dan dirham. Emas ataupun perak gitu kan. Nah, kalau sekarang emas dinar mungkin bukan sebagai mata uang ya. Ya, tapi sebagai seperti halnya ukuran gramasi kalau di Aceh ada mahyam gitu kan. Yeah. Nah, atau di mana lagi? Ya, sebutan nama-nama ukuran emas gitu kan. Yeah. Nah, itu berbeda-beda kan. Nah, cuman kita kenapa nggak memilih seperti halnya memilih kita mau ke sekolah Islam atau sekolah umum gitu kan. Kita kan cenderung karena kita taat ya pengennya ke sekolah Islam. Nah, sekarang udah lahir dinar khairul rezeki nih ya di komunitas magnet rezeki kita ini. Ya di antaranya adalah motivasi untuk menghidupkan sunnah kepemilikan dinar meskipun sunnahnya adalah sunnah takririyah. Nah, bicara itu saya ingin ngomongin alasan iman dalam emas dulu nih Mas Rozi. Jadi sebelum lebih detail ya tentang. Betul sekali. Pertama teman-teman semua, teman-teman yakin nggak itu kalau kita itu punya Al-Quran kitab suci yang menjelaskan segalanya gitu ya. Tibyanan likulli syai kan gitu Mas Rozi. Kalau yakin, bagus. Selanjutnya, apakah Al-Quran menjelaskan tentang uang? Kita akan lihat nanti. Ada beberapa dalil menjelaskannya. Lalu apa bentuk uang dalam Al-Quran? Kan gitu. Jadi di Al-Quran ada? Iya, ini bukan bicara mata uang ya. Tapi bicara uang. Nah, maka yuk kalau kita mengimani akan Al-Quran sebagai satu rukun iman, ya bentuk uang dalam Al-Quran itu ada di Quran surat 3 ayat 75 dan Quran surat 12 ayat ke-20 Mas Rozi. Iya, 20. Ya, ayat 20. Nah, itu ada bicara tentang dinar dulu deh. Kita nggak bicara tentang dirham atau perak dulu ya. Bicara dinar di situ jelas sekali ya. Ini kemarin saya lagi tadabbur pas banget nih dengan ayat yang satu ini. Ayat surat ketiga kan berarti Ali Imran kan? Iya. Ayat ke-75. Di situ bicara tentang ya dan di antara wa min ahlil kitab, di antara ahlil kitab ada orang yang jika Anda mempercayakan kepadanya banyak harta akan mengembalikannya kepada Anda. Dan di antara mereka ada seseorang yang jika Anda mempercayakan 1 dinar tidak akan mengembalikan kepada Anda kecuali Anda selalu menagihnya. Artinya kan di situ memang sebagai uang kan disebut dinar itu gitulah ya. Nah, akhirnya kita bisa memahami di sini kenapa nggak kita hidupkan ini gitu loh. Ini jelas dalam Al-Qur'an nih, ada gitu loh. Ya, dan di Indonesia menjalankan agama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 29. Kita kan mau menjalankan agama kita nih, kita orang beriman kan begitu kan. Iya. Maka masa kita nggak termotivasi, ya kan? Nggak termotivasi untuk simpan emas gitu loh. Wabil khusus dalam bentuk dinar gitu kan. Dan penggunaan emas, ya sahabat semua, ini adalah untuk penghitungan zakat akhirnya, memudahkan menghitungkan zakat. Ya, sementara transaksi tetap menggunakan rupiah. Karena yang berlaku sekarang di Indonesia, transaksi menggunakan rupiah. Kita taati itu sebagai orang yang taat bernegara. Tapi ingat, kalau hadisnya tentang zakat jelas banget di sini kan. Kalau kita coba lihat hadisnya di sini, ya laisa fi
aqalla min 20 dinaran syai'un wa fi 20 dinaran nisfu dinar. Tidak ada zakat pada dinar yang jumlahnya kurang dari 20 dinar. Dan pada 20 dinar zakatnya setengah dinar. Dalam waktu haul 1 tahun keluar setengah dinar kalau kita punya 20 dinar. Ya kan? Enak kan, nggak perlu dihitung-hitung lagi pakai gramasi. Yeah. Ya, nggak perlu dihitung-hitung lagi dengan yang lain gitu. Jadi akhirnya kita pun menghidupkan hadis ini. Seneng akhirnya. Kenapa seneng? Ya karena instrumennya sudah ada ukuran dinar gitu Mas Rozi. Artinya keluarga muslim ya, mereka-mereka yang udah terbiasa menyimpan emas, yuk mari kita mengenal yang lain. Yap, betul sekali. Instrumen lain dari Instrumen emas. lain dari emas. Karena dinar adalah emas yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW dan beratnya tadi 4,25 gram. 25 gram. Nah, ukuran zakat itu menggunakan dinar. Ya, apa enggak teman-teman pengen zakat fitrah aja udah membuat ekonomi global terbantu, apalagi zakat mal ini kan. Ya, Masya Allah. Oke, sekarang kan teman-teman anggap sudah mengenal Ustadz, sudah paham dengan emas, tertarik dengan dinar. Lah terus kan kita juga ada nih dinar khairul razikin. Dan kenapa harus dinar khairul razikin Ustadz? Oke, kenapa harus dinar khairul razikin? Karena dia mempunyai 3 kelebihan. Tiga kelebihan utama ya, yang sebagian besar di sini, kalau di sini ada teman-teman yang udah wakil resmi boleh sambil ketik di komen dong kalau hafal ya. Nah, yang pertama adalah the best gold design. The best gold coin design. Ya, the best bisa gold dijelaskan design. lebih detail Ustadz? Jadi kalau kita bicara emas sebagai alat simpan, kan gini kuncinya. Cara mewujudkan impian-impian kita agar masa depan kita itu bagus, makanya kita punya tagline emaskan impianmu gitu kan. Itu kan jalan yang pertama adalah dengan cara menabung, kedua dengan cara mencicil kan. Nah, tabungan terbaik tentu dengan emas. Ya, karena tadi panjang cerita yang kita udah bahas di awal tentang kenapa emas kan gitu. Nah, kalau kita punya emas yang desainnya nggak menarik sama sekali, nggak bergetar di hati, itu kan dengan mudah kita lepas, iya kan? Maka kalau kita bentuk itu dengan desain yang sangat menarik, ya, apalagi kemasannya juga dibuat menarik, apalagi kita juga ada turunan dari dinar, emas kecil-kecil namanya kita MR Gold kan Mas Rozi ya. MR Gold. Nah, kita buat di situ masjid-masjid dunia, ya kan, impian-impian, ucapan-ucapan selamat. Ini kan menumbuh kembangkan proyeksi kita, impian kita, harapan kita, dan desain yang kita suka itu kita eman-eman kalau bahasa orang Jawa. Ya, jadi alat simpannya tepat menunjang fungsinya sebagai alat simpan. The best gold coin design. Yang kedua, the best buyback price, gitu kan. Orang kalau ngeliat emas, ya, ini untuk keluarga Magnet Rizki semua, kita kan harus melek emas nih. Itu harus ngeliat spreadnya. Nah, spread Mas Rozi tahu apa Mas Rozi? Ya, selisih beli dan jual. Selisih beli dengan selisih jual saat membeli emas lalu jualnya ada selisih berapa, semakin tipis selisihnya semakin bagus. Nah, di dinar khairul razikin the best buyback price atau rate. Jadi rate-nya atau price-nya, selisihnya di spread-nya itu selisihnya luar biasa kecil. Ya. Nah, ini bisa dibandingkan walaupun bukan bermaksud membanding-bandingkan dengan yang lain. Cuman kita ingin memberikan value, manfaat, keuntungan lebih besar kepada para penyimpan emas dinar khairul razikin. Yang ketiga, ya, itu adalah the best community. The best dinar community. Kita punya komunitas Magnet Rizki yang secara ruhiyah dan ilmunya diisi gitu ya. Lalu juga kita punya para pemegang dinar yang militannya luar biasa dan mereka punya prinsip ta'awun dinar brotherhood. Sehingga saling menjaga harga gitu kan. Lalu juga komunitas agen atau kita punya sahabat bisnis Magnet Rizkinya atau para wakil resmi yang sampai sekarang per tahun 2023 ini sudah mencapai 8.000 lebih ya. 8.600. Insya Allah menuju ke 10.000 kan. Artinya jangkauannya mudah untuk beli ataupun untuk jual kembali. Nah, itu artinya menguntungkan sekali. Dan ini menjadi kelebihan daripada dinar khairul razikin. Oke. Menarik ya pemirsa. Bahwasanya dinar khairul razikin tadi the best gold coin design ya. Desain-desainnya itu bisa dijelaskan nggak Ustadz? Ada tema-tema apa aja yang sudah pernah ada? Temanya bermacam-macam, nanti mungkin bisa kita tampilkan di akhir daripada sesi ini. Oh iya, ya, boleh. pada sisi ini ya, kita dari mulai 1/4 dinar ya kan, ada di situ Masjid Hagia Sophia, Masjid Nabawi, lalu setengah dinar
setengah dinar Masjid Nabawi, maaf ya. Ya, Masjid Ada Nabawi. yang Aqsa yang seperempat dinar, lalu ada setengah dinar Masjid Nabawi, lalu 1 dinar Masjidil Haram, begitu dan seterusnya sampai 10 dinar itu pintu Ka'bah. Jadi kita selalu berbicara inovasi. Dalam produk kita selalu mengutamakan innovation product yang kembalinya belong to customer needs. Kemauan atau kebutuhan daripada customer pemegang dinarnya apa sih gitu kan. Kita harus merespon itu cepat lalu berinovasi dalamnya. Agile maksudnya sih. Ya, itu untuk menyenangkan teman-teman pemegang dinar kita. Masya Allah, menarik sekali ya. Jadi bagaimana di setiap koin yang tercetak, di setiap dinar yang tercetak itu mementingkan value dari sisi desain, ya, mendekatkan kita dengan impian. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, Anda memiliki dinar, di situ gambarnya Masjidil Haram, tentu Anda yang memiliki impian untuk umroh itu semakin mendekatkan kepada impian Anda. Oke, kemudian apalagi Ustadz yang bisa di-share? Kan tadi berarti bisa saya bilang bahwasanya keluarga Muslim mereka memiliki dinar, artinya sudah selangkah lebih baik nih dibanding mereka-mereka yang sebelumnya yang sama sekali tidak pegang emas maupun dinar. Betul. Nah, ditambah lagi tadi kelebihannya spread ya, ketika mereka mau jual lagi dengan selisih yang sangat sedikit itu menguntungkan. Ya. Nah, kalau seandainya proses mereka menjual tadi mudah apa tidak mudah Ustadz? Mengingat di luaran sana biasanya kalau punya emas atau punya dinar jual lagi itu nggak gampang. Betul, betul. Jadi kalau di kita itu kita garansi 99%. 99%. Itu garansi kita, jaminan kita, komitmen kita perusahaan. Tapi realitanya alhamdulillah, alhamdulillah Allah berikan kemampuan untuk kita terus menggaransi sampai 100% buyback. Gitu ya. Artinya itulah pentingnya tata kelola keuangan dengan baik. Nah, kalaulah para pemegang termasuk tadi para wakil resminya, sahabat Wisma Gresik, kita edukasi mereka untuk mempunyai alat simpan yang terbaik emas, maka dalam hal ini perusahaan harus menjadi teladan dong. Gitu kan. Maka dengan jalan kita menyimpan dinar, keberkahannya ada, dan itulah yang akhirnya juga ya dengan tata kelola keuangan yang baik kita bisa menggaransi terjadinya buyback, karena ujungnya pasti kalau buyback membantu masa depan artinya udah tercapai. Nah, yang kesan banyak di masyarakat ini adalah keluarga-keluarga yang ada di kita nih harusnya kan sudah sadar bahwa mereka punya masa depan, ya kan? Maka kalau kita punya masa depan, kan kita punya jalannya, merintis jalan kaya tadi. Nah, merintis jalan kaya ala magnet rezeki diantaranya adalah dengan kan menyimpan emas. Ya, jadi kalau kita belum tercapai masa depan, udah mengeluarkan lebih dulu emasnya, udah jual, berarti kan menggadaikan masa depannya. Betul ya. Nah, maka kita tanamkan nih dalam komunitas dinar di kita, termasuk di komunitas magnet rezeki pada umumnya, ya itu untuk betul-betul menyimpan emas, tapi bukan berarti menimbun ya. Karena kenapa? Yang nimbun itu kalau nggak keluarin zakat, ya kan? Kan orang juga nggak mungkin berzakat mas, dan nggak ada yang zakat akhirnya. Kalau image-nya, oh kamu nimbun emas, sedangkan logikanya kalau orang ngeluarin zakat pasti udah punya simpanan minimal 20 dinar. Nah ini kan tergantung kepada niat. Dan kita bicara dalil tadi bukan berarti kita mau jual ayat, enggak. Dengan landasan apa lagi kita bergerak dalam konteks menyelamatkan aset dan masa depan kita kalau bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka teman-teman semua, di sini kita bukan hanya bicara keuangan, tapi kita bicara bagaimana mengembalikan peradaban. Peradaban emas yang telah lama tertelan masa, saatnya kita bangkit kembali bersama dengan Dinar Khairul Rezekin dan Magnet Rezeki. Masya Allah, ya luar biasa sekali tema kita sore hari ini ya. Saya pastikan Bapak Ibu bisa menyerap ilmu dari yang disampaikan oleh narasumber kita. Terakhir Ustadz, pesan-pesan untuk pemirsa mengingat waktu kita sudah di penghujung acara. Keluarga Muslim, kenapa harus menyimpan emas? Karena Anda mempunyai masa depan dan anak-anak Anda adalah aset yang paling berharga. Maka satu kalimat yang terus kita gaungkan di komunitas Magnet Rezeki dan Dinar Khairul Rezekin, emaskan impianmu.
Itu Mas Masya Rosi. Allah. Ketik di komen ya, emaskan impianmu Dan dinari duniamu. dan dinari duniamu. Menarik sekali ya tema kita hari ini. Sayang sekali waktu kita yang sayang sekali waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Abus atas Sama-sama, Mas waktunya Rosi. untuk sharing dengan kita sore hari ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu lengkap sudah keseruan kita sore hari ini sambil nunggu beduk. Ya, sudah siap dengan semua takjilnya untuk buka puasa. Saya Rozi Uno dan narasumber kami. Saya Abus Al-Halimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.